Organisasi mahasiswa sudah tidak relevan dan tidak penting lagi. Ini adalah pemikiran yang muncul dari mungkin kebanyakan mahasiswa di zaman sekarang. Dan belakangan ini juga sempat terjadi perdebatan ya. Seperti itu sejak berbulan-bulan yang lalu. Awalnya sih gue ya udah gitu ya. Bodo amat ya karena gue udah bukan mahasiswa lagi. Tapi semakin hari argumen ini semakin lantang, semakin disuarakan di mana-mana. Entah itu di berita, entah itu meme. Sampai bahkan gue sempat ngeliat ada satu organisasi mahasiswa yang bikin kajian tentang ini. Dan menyatakan bahwa penurunan minat di organisasi kemahasiswaan itu memang valid. Akhirnya gue pun kemarin bikin postingan di Instagram dan ternyata rame banget. Yang biasanya kita cuma dapat ribuan likes, sekarang kita udah bisa dapat puluhan ribu likes dari postingan tersebut dengan ratusan komen. Ada yang bilang lebih worth it internship karena dapat duit, ada juga yang bilang males ikut organisasi karena udah banyak drama dan tidak relevan. Ada juga, salah satunya termasuk gue juga, yang bilang Ormawa itu sebetulnya masih worth it karena bisa mengabdi ya salah satunya atau benefit lain. Gue jadi akhirnya bertanya-tanya, emang apa sih bedanya zaman sekarang sama zaman dulu? Terus bener gak sih organisasi mahasiswa kayak himpunan atau BEM itu udah gak relevan? Dan gue juga mau bedah tentang berbagai macam alternatif selain organisasi kemahasiswaan. Gue bakal kupas tuntas semua jawabannya di video ini, mulai dari kondisi dunia saat ini, mindset apa yang harus diterapkan oleh mahasiswa gitu ya, dan mana yang lebih worth it. Gue juga gak bakal pakai opini dan riset seperti biasa 1% ya. Gue juga sudah mengundang berbagai narasumber yang oke yang bakal ngasih perspektif seputar organisasi mahasiswa, internship, dan berbagai kegiatan lainnya. So, buat lo yang mahasiswa atau bahkan yang udah lulus, silakan stay tune karena ini mungkin akan bermanfaat buat lo. Dan semoga lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Oke? Bagian dari sejarah. Ya sampai kapan dari sini? Ya sampai Soeharto denger lah, gimana sih? Sampai mati. Oke, pertama-tama sebelum mengetahui mana opsi yang lebih worth, kita harus paham dulu gimana kondisi kehidupan kita saat ini. Kenapa? Karena kondisi saat ini mungkin berbeda gitu ya dengan kondisi dulu. Dan kita juga harus tahu sebetulnya apa sih gitu force atau kekuatan yang sebenarnya mengatur kehidupan kita saat ini. Karena jangan-jangan kita melihatnya terlalu sempit atau kurang luas. Kalau ngomongin soal pandangan yang luas, gue bisa bilang bahwa sistem kehidupan saat ini itu didominasi oleh sistem kapitalisme. Ya memang bukan kapitalisme murni, tapi hampir seluruh dunia menerapkan ini, termasuk Indonesia, gitu ya, yang cukup condong memang ke kapitalis. Buat berhasil di sistem kapitalisme, sebetulnya kita dituntut untuk harus punya banyak kapital kan, punya banyak resource. Dan untuk punya banyak resource ini, sebetulnya tentu perlu banyak uang, tapi gue juga bisa berargumen bahwa resource-nya bukan cuma uang aja, ada juga resource jabatan, koneksi, reputasi, inteligensi, bahkan sampai ke asuransi juga, yang mana kalau di 1% kita udah mengkaji ini sejak tahun 2017 dan sudah kita rancang jadi kurikulum yang isinya sekarang seperti ini ya, ada level 1 sampai dengan level 4, dan ini memang kita edukasi setiap minggu di webinar ataupun di YouTube juga gitu. Ini yang jadi acuan segala konten 1%. Nah, bisa dibilang kondisi dunia sekarang itu masih relevan menurut gua sesuai dengan kurikulum ini, dan kita tetap masih menggunakan kapitalisme sebagai acuan utama di Indonesia. Tapi yang jadi tantangan sekarang adalah pertama, persaingan makin ketat, yang kedua resource juga makin terbatas, terus juga belum lagi gejolak resesi, makanya banyak yang layoff. Bahkan kalau lu adalah Gen Z, lu adalah mahasiswa, dari salah satu sumber yang gue temukan, terjadi penurunan bahkan sampai dengan 75% di posisi internship karena company sekarang berusaha layoff semua orang, termasuk juga intern-internnya. Jadi sumber daya sekarang tuh makin terbatas, sekarang lagi resesi, belum lagi generasi Z yang katanya sih manja dan pilih-pilih terkait dengan benefit kerjaan atau bahkan organisasi. Dan kalaupun ada yang nggak pilih-pilih, tetap aja udah apply sana-sini juga nggak masuk-masuk. Itu fakta. Terus gimana caranya di kondisi dunia sekarang, apalagi sekarang lagi diambang ya banyak krisis gitu ya, gimana caranya kita harus beradaptasi dan survive? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa masuk ke section berikutnya.
Ngomongin tentang kehidupan anak muda, terutama generasi Z zaman sekarang, gua rasa semakin hari semakin banyak yang nge-treat kehidupan itu seperti kompetisi. Dan bisa jadi valid gitu ya. Meskipun menurut gua, hidup itu bukan tentang menang atau kalah. Justru yang namanya hidup itu lebih ke menikmati nggak hidup yang sekarang. So, sebelum gua coba membandingkan nih ya, berbagai macam opsi yang bisa lo pilih di kehidupan kampus ataupun pasca kampus, ya balik lagi, lo menikmati nggak opsi yang lo pilih sekarang? Apakah opsi yang lo pilih sekarang itu membantu lo mencapai tujuan lo atau enggak? Nah, dari sana, yang namanya hidup ya nggak ada menang kalah dan nggak ada salah benar juga. Kenapa? Karena nggak ada definisi yang spesifik tentang lo menang atau kalah gitu. Coba sekarang gue tanya ke lo gitu ya, sebagai mahasiswa atau orang yang sudah lulus, menurut lo hidup yang baik tuh yang kayak gimana sih? Apakah orang yang jadi ketua organisasi? Apakah orang magang berkali-kali ketika ngampus? Apakah orang yang udah bikin bisnis? Atau orang yang habis lulus dapat gaji 2 digit? Sebetulnya kalau lihat dari standar tadi, ya kita mungkin nggak bisa setuju sama satu standar gitu. Banyak banget standar di kehidupan dunia ini. Dan kalau lo ditanya standar kehidupan yang baik itu yang mana, yang paling baik, ya gue yakin jawaban kita bakal beda-beda. Artinya standar kehidupan di sini ya nggak jelas. Ya bisa aja jadi jelas sih. Makanya kita juga kan bikin kurikulum kehidupan untuk memperjelas standar itu. Gitu. Tapi lagi-lagi standar ini juga nggak bisa dipaksain ke lo semua. Dan even 1% sudah punya standar. Standar ini juga nggak harus lo lulus semua. Ya kita pikir di 1% juga lo mesti lulus level 1 dan 2. Tapi kalau udah masuk ke level 3, ya lo bisa pilih mau ikut standar yang mana. So, video ini bakal ngebantu lo untuk ngeset standar juga untuk masing-masing kegiatan yang bisa dilakuin di kampus. Gitu ya. Jadi nanti gue bakal pakai tolak ukur pertama kurikulum 1% dan juga gue juga bakal ngukur tolak ukur yang cukup realistis. Nah, ini ada 3 variabel yang sangat realistis lah dalam mengukur lo harus ngikut kegiatan yang mana. Pertama adalah effort yang harus lo keluarin atau tenaga dan usaha gitu ya. Butuh sejauh mana. Yang kedua, modal yang lo butuhin, entah itu duit atau apapun gitu ya. Dan yang terakhir adalah benefit yang kira-kira bakal lo dapetin dengan ikut kegiatan tersebut. Gue juga mungkin bakal cerita sedikit tentang pengalaman gue ya ketika dulu aktif organisasi, intern dan lain sebagainya gitu. Dan di sini juga gue bakal cari pendapat orang-orang baik itu alumni maupun itu yang masih mahasiswa tentang kegiatan yang mereka ikuti dan mereka menyesal atau tidak. Yang pertama, dan juga gimana respon mereka ketika ditanya tentang 3 hal tadi, modal, effort sama benefit yang didapetin tuh. So stay tune, ini bakal lumayan daging kayaknya. Ya, jadi sekarang kita bakal dengerin beberapa narasumber yang bakal sharing pengalamannya selama masa kuliah. Dan ini bakal ngebantu lo untuk ngukur masing-masing kegiatan mahasiswa dari 3 aspek ya, modal, effort, dan benefit. Oke. Sebenarnya tiap-tiap organisasi itu punya kebijakan sendiri. Ada yang memerlukan pengeluaran dana, ada yang tidak. Tapi selama aku mengikuti organisasi, itu semuanya mengeluarkan uang. Itu sekitar 300 ribuan, 200 sampai 300 ribuan. Nah, biasanya itu dana untuk pengembangan awal. Sebenarnya kalau untuk modal sih, paling beli atribut kali ya. Gitu, misalkan kayak jaket band, terus ada merch-nya segala macam gitu. Sebenarnya ini pilihan juga, kamu bisa milih untuk tidak beli gitu. Cuman kayaknya FOMO aja gitu. Makanya kalau ada yang bilang sekarang magang itu quote unquote lebih enak, make sense. Magang itu kerjanya jelas 9 to 5 gitu, dibayar pula, mungkin portofolionya lebih lengkap, bisa dikonversi SKS. Sedangkan kalau organisasi mahasiswa udah nggak dibayar, kerja suka waktunya serampangan, disebut kuno ya kan, disebut tidak relevan dan melelahkan gitu. Bayangan orang-orang kayak gitu. Makanya soal uang cukup krusial dan bahkan kayaknya satu faktor orang memilih magang karena dibayar. Oke, kalau buat lomba sendiri jelas perlu di awal gitu ya. Apalagi kalau misalnya sistem di fakultas aku itu sistemnya kan reimburse gitu. Dan bahkan ada beberapa kali di mana sistemnya itu adalah kita harus menang dulu sebelum duit kita di awal diganti gitu. Jadi duit yang harus dikeluarin pertama biasanya biaya pendaftaran gitu. Terus kemudian belum lagi kalau misalnya penelitian itu kan di awal butuh yang namanya biaya lain-lain lah dalam tanda kutip modal gitu. Dan pun kayak PKM pun kan itu dapat dana dari Dikti gitu ya, dan itu pun kadang masih keluar biaya sendiri gitu sih. Dan apalagi kalau misalnya kita mau publikasi gitu di jurnal ataupun di presentasi di conference, itu jelas keluar duit dulu pasti di awal buat pendaftaran dan APC namanya kalau di jurnal gitu. Jadi kalau ditanya kisaran biayanya sih, kalau buat pendaftaran lomba doang biasanya ratusan ribu, tapi kalau udah sampai harus presentasi ke conference ataupun publikasi di jurnal bisa jadi gratis, bisa jutaan.
Jadi kita lebih menghargai orang yang pengen belajar dibanding udah bisa tapi hasrat belajarnya jadi kurang. Karena bagi kami kompetensi bisa dilatih tapi rasa ingin belajar tuh susah dipantik. Jadi satu lifelong learner itu yang kita pengen coba cari gitu, orang-orang seperti itu. Termasuk kalau di BEM kita punya 4 prinsip. Nah, 4 prinsip ini tentang adaptive leadership. Satu tentang kita bakal nilai nih emotional intelligence seperti apa, baik itu self awareness-nya, self management-nya, social awareness, relationship management. Jadi ketika digabungin dengan tim, kita tahu dia bisa adapt. Kedua, organizational justice, ngomongin decision making gitu, ngomongin soal information sharing, output concerning gitu. Jadi kita pengen pastikan dia masuk BEM itu bukan cuman kemudian dia belajar, tapi dia harus memberikan pengabdian dan impact kepada publik. Ketiga, karakter yang kita harus miliki, makanya kita mengedepankan integritas, kredibilitas, dan values different. Nah, keempat adalah development. Tadi, Mbak, balik ke yang pertama sih sebenarnya tentang lifelong learner tadi. Kita pengen dia tahu kalau di BEM ini harus belajar, nggak boleh merasa paling hebat sendiri. Nggak wajib, tapi kalau misalnya kita punya kan pasti bakal ngebantu banget ya. Tapi kalau gua lihat sebetulnya yang lebih dibutuhin itu ya pertama harus ada minatnya dulu nih. Ikutan kegiatan mahasiswa tuh kalau misalnya nggak ada minat, nggak ada passion ke arah sana, itu bakal melelahkan banget. Iya, contohnya waktu gua jadi wakadep di BEM itu kan bukan sesuatu yang jadi passion gua. Gua masuk situ karena kecemplung aja dan nggak menghasilkan apa-apa, makanya lebih banyak capeknya kalau di sana. Tergantung sama tujuan kita dulu. Kalau misalnya bagiku, kalau misalnya mau masuk dalam suatu organisasi atau kegiatannya itu karena mau belajar skill tertentu, berarti ya nggak perlu punya background karena emang tujuanku masuk buat belajar sesuatu. Tapi kalau dia kegiatannya itu pengen aku terjun ke sana supaya aku bisa kayak menciptakan sesuatu atau jadi cenderung kayak excel gitu di bidangnya, itu maka aku kayak perlu skill-skill tertentu. Kayak misalnya dulu sebelum aku MUN, itu kan sebelum aku nggak bisa langsung masuk ke situ aja karena tujuanku waktu itu udah kayak buat mengekspresikan diri gitu daripada buat belajar skill MUN-nya. Jadi untuk masuk situ karena tujuanku adalah udah mau kayak mengekspresikan diri, jadi ada kayak skill set sebelumnya dari public speaking, dari debat, dari menulis dan semacamnya. Pengalaman aku yang pernah aku ikutin itu biasanya ada jam kerjanya, yaitu ada di rapat, baik itu di rapat eksternal maupun di rapat internal. Biasanya itu dalam seminggu itu 3 kali lah, 2 atau 3 kali, dan biasanya itu berlangsung 2-3 jam tergantung kondusifnya rapat tersebut. Kegiatan apapun biasanya tuh kegiatannya di malam hari kayak gitu. Jadi ketika emang kamu aktif sebagai mahasiswa gitu ya, gak harus di organisasi sih, misalnya di kegiatan apapun juga pastinya bakal extend lah gitu. Mungkin kalau aku yang paling malam gitu ya, well itu kalau misalkan ada acara gede gitu, misalkan fakultas ada acara gede atau kampus ada acara gede, itu bisa sampai malam banget sih, bahkan bisa sampai jam 2, jam 3-an gitu, bahkan sampai pagi gitu. Aku rasa kayak nggak ada liburnya karena nggak ada juga yang harus diliburkan gitu, alias aku cukup gampang menyerah di hal-hal yang aku rasa kayak bukan buatku. Jadi karena aku kayak tahu nih kalau misalnya aku udah coba eksperimen berbagai macam kegiatan atau organisasi dan ada yang nggak cocok, itu ya udah aku kayak tinggalkan. Jadi yang tersisa itu beneran yang aku bisa invest waktu, energi dan lainnya. Jadi setiap harinya juga kalau misalnya belajar atau berkembang itu nggak terasa kayak lagi belajar gitu. Ya aku nyebutin satu aja ya, kalau misalnya dulu PKM gitu. PKM itu jaraknya itu dari bikin proposal sampai presentasi di PIMNAS itu bisa 3-5 bulan, dan itu benar-benar butuh waktu dan tenaga ekstra sih, karena bisa sampai tengah malam kadang, terus kadang harus mepet-mepet jam kuliah, kadang harus ngambil-ngambil jam kuliah gitu. Jadi benar-benar gak ada, jarang banget ada waktu senggangnya kalau dulu aku. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar tanggung jawabnya terhadap organisasi yang akan dijalankan. Jadi dimulai dari staff, itu biasanya semuanya dipukul rata job desk-nya masing-masing, dan ada lagi tingkatan atasnya yaitu bertanggung jawab pada anggota-anggotanya. Ada lagi tingkatannya yaitu ketua dan wakil ketua, itu bertanggung jawab keseluruhannya, baik itu dari kepala bidangnya maupun para staff-staffnya. Jadi memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dari organisasi yang akan dijalankan. Tingkat kesulitannya sih lumayan sih ya, terutama ketika jadi staff gitu. Ketika kamu gak pernah ikut apa-apa gitu, misalkan dari maba, kamu kan hitungannya baru semester 1 tuh, menuju semester 2. Nah di situ tuh masih kelabakan gitu sih sebenarnya, kayak, ini gimana ya gitu. Jadi sulit, cuman ada teknologi yang namanya kakak tingkat. Jadi kamu bisa nanya-nanya ke mereka, bisa ajak ngobrol, misalkan kayak Kak, acara ini tuh biasanya ngapain aja, apa aja yang harus disiapin. Nah itu bisa mempermudah banget sih ketika kita lagi kesulitan gitu. Nah,
Tapi kalau ditanya apa job desk utama, berbeda-beda. Karena departemen bironya ada beda-beda gitu. Kita sendiri punya tadi ya sekitar 13 departemen dan 4 biro yang sektornya beda-beda. Tetapi secara umum, tugasnya sama. Bagaimana setiap pengurus BMKM Unpad harus bisa memberikan pelayanan, pengabdian, pengembangan, dan pengawalan berbagai isu kepada mahasiswa Unpad, terlebih lagi kepada Unpad, Jawa Barat, dan Indonesia. Bisa banyak hal sih ya gitu, karena kita tuh gak cuman antar mahasiswa tapi bisa antar mahasiswa dengan dosen gitu. Ya misalkan ada mahasiswa yang nggak perform gitu, misalkan dia udah kepilih jadi sesuatu tapi gak ngerjain, atau bahkan sampai kabur. Itu ada juga tuh yang misalkan dia nggak kuat ngerjain pokernya, terus ya udah UI aja hilang kayak gitu. Ini sih Mbak, masalahnya pasti banyak ya, tiap organisasi beda-beda, tapi biasanya yang sama tuh gini, karena baik saya, pimpinan saya maupun staff saya tidak dibayar, ya ada aja masalah yang kayak di hatinya mungkin ya kayak, ya lah gue kan gak dibayar gitu. Atau ada lagi yang, tuh gue udah capek-capek gitu, masa lu gak mau berkorban sama kayak gue sih, kita tuh sama-sama staff gitu. Atau mungkin saya sendiri yang, aduh gue gak merasa ini sih diapresiasi ya bisa, dan seterusnya bisa. Jadi itu rahasia umum banget bahwa akhirnya karena tidak adanya kontrak ya, kan kalau misalnya kerja itu ada kontrak, jadi gaji berapa, jam kerja berapa, hak kewajibannya apa. Nah kalau di BMKM itu kan sebenarnya voluntarisme jadi seumum itu. Karena kegiatannya banyak, nggak jarang mereka itu tabrakan waktunya. Jadi mungkin kayak dulu gua sembari harus di BEM, misalnya malamnya gue ikut rapat tapi besoknya gue udah harus ikut presentasi di mana gitu. Kadang-kadang yang kayak gitu walaupun kelihatannya remeh gitu, 2 kegiatan, 3 kegiatan, tapi kalau mereka tubrukan bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng, itu bisa memicu stres sih kalau dulu waktu zaman gue kuliah. Di lingkungan sekolah dan kuliah, aku rasa kayak tantangannya itu karena nggak semua orang itu ada di halaman yang sama, alias nggak semua orang juga punya target yang sama. Kalau misalnya orang udah kerja, bayanganku orang tuh kayak udah ada ya sama-sama kayak ngejar profit atau impact yang mau dikasih lewat bisnisnya kan. Tapi kalau di organisasi mahasiswa kadang yang masuk juga orangnya tuh bermacam-macam. Ada yang se-invested itu sama bidangnya, ada yang enggak. Jadi kadang kita mau coba propose sesuatu yang agak ambisius, tapi kita takut nanti orang nggak di halaman yang sama. Atau sebaliknya juga ada program yang cukup ambisius tapi kitanya nggak secocok itu sama itu. Pertama ada kompetensi-kompetensi yang kita ingin capai, terutama dari pengurus BMKM Unpad 2022. Nah, satu, kita pengen mereka punya kemampuan problem identification, jadi kemampuan mengidentifikasi, dilanjut dengan kemampuan problem solving. Jadi nggak cuma cukup identifikasi, cuma dia harus punya solving. Tapi nggak cuma cukup di solving, dia harus bisa effective communication storytelling. Jadi identifikasi, di solving, dan diceritakan, dinarasikan. Kita juga pengen itu based on data, jadi harus bisa punya kompetensi decision science. Kelima, kita juga pengen mereka ini nggak terkungkung di dalam programnya aja, cuman berekspansi secara jaringan dan relasi. Kita pengen mereka punya kompetensi negotiation, understanding stakeholder. Jadi belajar negosiasi, belajar ada banyak kepentingan, gimana mereka memposisikan diri, gimana mereka mencapai kepentingan BMKM secara baik dan secara apik. Dan kita juga tentu pengen punya mereka kompetensi dan nilai integritas. Yang mana di negeri ini menjadi mahal ya, integritas tuh. Banyak orang keren hebat tapi nggak punya integritas. Karena aku kebetulan di tahun ketiga jadi wakil ketua BEM, di sana pun kan aku tuh sering buat sambutan, sering buat ya speech lah gitu, gantiin Evan gitu. Evan tuh ketua BEM-nya kayak gitu. Nah itu tuh berguna ketika kita presentasi gitu. Jadi kan ketika kita mau speech di depan, kita kan nggak tangan kosong gitu. Kita pasti persiapan dulu nih, kayak kita nyambut siapa nih, ada siapa aja tamunya, segala macem. Nah begitupun ketika kita presentasi di depan orang, ketika presentasi di kantor, di mana, itu bisa ngebantu banget tuh skill presentasinya jadi lebih baik gitu. Bahkan aku sendiri nih ya, aku tuh pertama kali kerja itu kan di konsultan ya, di Dimensi Indonesia gitu. Nah kebetulan di sana itu lagi nyari orang yang bisa presentasi. Nah karena aku udah biasa ngomong di depan orang banyak, aku biasa present sesuatu di depan umum gitu. Alhamdulillah aku sudah terima di sana gitu, dan sebagai fresh graduate kayak gitu. Gimana cara sih berpikir kritis? Gak cuman tentang gimana cara gue bisa nemuin hal yang benar, tapi juga mikir kira-kira apa sih dampaknya ketika gue mengetahui ini dan melakukan hal-hal tertentu. Terus juga multitasking, udah pasti dengan banyaknya kegiatan, kadang-kadang tubrukan, udah pasti kita harus multitasking. Terus dari kegiatan yang sifatnya itu mungkin gue harus ketemu orang banyak, mimpin orang banyak, udah pasti gue juga harus mengasah kemampuan manajerial gue. Gak cuma ngatur waktu dan diri gue, tapi juga ngatur orang. Terus karena kerjaannya dan kegiatannya itu beda-beda, mau gak mau kan juga gue dituntut untuk belajar cepat, dan dari situ kemampuan otodidak gue juga pada akhirnya bakal terasa. Dan mungkin yang gak kalah penting ya, itu tentang pembacaan suasana sama
empati sih. Karena tadi yang sudah kita bicarain juga soal efek domina tadi, dimana jadinya sekarang tuh lebih pede untuk ambil resiko, untuk terjun dan kayak berbicara di dalam forum, dan pada akhirnya memang kayak hal-hal tadi tuh kayak ngebantu di CV juga yang pertama untuk mungkin untuk lolos di screening pertamanya dan semacamnya. Tapi yang terpenting adalah dari semua kegiatan yang kita terjun di dalamnya itu, jadi kayak lebih punya kayak keberanian gitu. Kulit kita jadi lebih tebal, kita jadi kayak berani di dalam forum itu nunjukin pendapat kita, berani juga kayak menyanggah pendapat orang lain. Dan kadang tuh sebenarnya aku rasa kayak banyak orang yang sangat-sangat capable, tapi banyak yang pendapatnya tuh kayak disimpan buat dirinya sendiri. Dan dengan kita berpengalaman di UKM dan kegiatan-kegiatan selama studi, itu ngebantu untuk menebalkan kulit tadi, sehingga nanti di situasi-situasi yang lebih high stakes gitu, jadi berani buat kayak nunjukin apa yang tersembunyi di balik cangkang kita gitu. Tapi kan kemampuan menulis ini kan bisa jadi basic aja gitu. Kayak misalnya kalau aku sekarang, karena aku dulu banyak nulis research gitu. Sekarang jadi lebih gampang aja buat nulis script di YouTube 1% gitu. Nulis copywriting dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya hard skill yang cuma satu gitu, tapi bisa dikembangin di berbagai banyak hal gitu. Jujur sangat amat membantu gitu bobotnya. Dan mungkin kalau misalnya di dalam konteks kerjaan pun, karena kerjaan aku sekarang juga berkaitan dengan writing gitu ya, entah script writing atau copywriting, jadi sangat amat terbantu juga. Dan mungkin itu juga jadi salah satu hal yang mungkin yang bikin aku bisa kerja di sini sekarang. Halo semuanya, kenalin nama aku Firda. Aku saat ini bekerja di PT Astra International Tbk sebagai Corporate People Development. Sebelumnya aku adalah bagian dari 1%. Dulu aku sempat jadi terakhir di HR Manager 1%. Bicara yang dicari, kita hidup di era VUCA ya. Ini udah nggak asing VUCA pasti ya. Volatility, agile dan sebagainya. Nah di sini dengan keadaan yang demikian, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan fast-paced environment gitu ya. Sekarang segalanya serba cepat, kita harus bisa ngasih solusi yang cepat, ngasih informasi cepat, mengerjakan sesuatu cepat. Jadi di luar skill-skill yang tadi aku mention, apalagi yang kemudian perlu untuk dikembangkan oleh orang fresh grad gitu ya, especially misalnya, itu adalah agility. Agility itu apa? Jadi kayak sebenarnya gimana kita bisa adapt dengan keadaan yang terjadi sekarang, kita bisa adjust juga untuk bisa menyesuaikan dengan pace pekerjaan gitu. Pace demand-nya tuh seperti apa? Oh, lagi ada butuh ini, lagi ada butuh itu. Kita harus bisa belajar cepat gitu. Kita harus bisa, jadi nggak ada alasan kayak, oh soal ini gue tuh nggak ngerti dan sebagainya, ya cari tahu gitu kan. Kita harus bisa agile untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Selain agile juga kita harus bisa independen. Nah ini penting banget, mungkin nggak pernah, hampir jarang banget ditanamkan di mana-mana gitu ya, tapi independen berkaitan dengan drive kita dalam bekerja itu tuh penting banget. Karena ketika kita masuk dunia kerja, kita nggak bisa expect tuh disuapin. Ibaratnya ketika aku, pengalamanku ya, masuk waktu magang, ketika aku kemudian masuk dunia kerja yang sesungguhnya gitu ya segala-galanya aku harus bisa belajar sendiri gitu. Aku nggak bisa sit still nungguin seniorku ngajarin nih, kamu harus ngerjain ini caranya kayak gini. Enggak, mereka cenderung misalnya ngasih tahu nih portofolio kamu yang akan dikerjain tuh ini. Untuk misalnya detail seperti apa, misalnya aku yang harus lebih proaktif untuk bisa cari tahu sebenarnya ini tuh apa, aku harus ngerjainnya seperti apa, aku yang harus bisa lebih mandiri. That's why tadi aku mention kita harus bisa belajar lebih independen dan juga mendorong drive kita untuk bisa belajar mandiri, belajar cepat, dan juga mau untuk kerja keras seperti itu. Kalau bicara soft skill yang didapatkan itu apa? Ketika ikutnya di organisasi mahasiswa, mungkin kalau bicara benefit secara finansial dan sebagainya gitu ya, tentu ya kalau organisasi mahasiswa mungkin kita malah ngeluarin duit. Tapi kalau terkait dengan soft skill ya at least yang bisa kita pelajari adalah kita bisa belajar untuk mulai bekerja sama dengan orang lain. Atau kedua, bisa belajar juga terkait dengan leadership. Kenapa? Karena gini, kalau kita di organisasi mahasiswa kan at least di pengalaman tuh ya, itu tuh bisa untuk menaiki jenjang karir dalam waktu yang relatif singkat gitu. Di situ aku belajar leadership. Beda dong kalau misalnya kita ikutnya misalnya langsung kerja dan sebagainya, mungkin untuk bisa naik jenjang karir kan akan cukup lama dan leadershipnya dikembangkannya juga berbeda seperti itu. Jadi satu tadi aku terkait dengan belajar kerjasama, teamwork. Kedua terkait dengan leadership. Tiga juga aku belajar banget tentang time management ya, karena aku masih punya kewajiban sebagai seorang mahasiswa at the moment, dan tapi aku juga di organisasi mahasiswa punya kewajiban tanggung jawab juga gitu ya. Aku harus bisa membagi. Belum lagi kalau misalnya ada tugas dan lainnya.
bisa banget. Kenapa? Karena ini, kalau dari aku pernah jadi recruiter juga, dari sudut pandang recruiter memang kita nggak muluk fresh grad harus udah punya pengalaman magang ataupun fresh grad harus udah kerja. Namanya juga fresh grad ya, kita semua paham ya, namanya orang baru lulus kuliah pasti masih mencari pengalaman dan sebagainya. Dan pengalaman organisasi mahasiswa ini menurutku salah satu yang bisa dikonsider dari pengalamannya mahasiswa. Kenapa? Karena ya memang ya selama berkuliah mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah organisasi mahasiswa kayak gitu ya. Di luar itu mungkin banyak kegiatan lain, akademik maupun non akademik, kepanitiaan kah, ikut lomba, ikut bikin research project dan lainnya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa tadi perspektifnya macam-macam banget dan bisa jadi pro kontra satu sama lain. Sekarang gue bakal ngejelasin dari perspektif kurikulum 1%, dimana kalau kita mempertimbangkan kehidupan secara utuh gitu ya, secara penuh. Pertama-tama kita mulai dengan setting standar dulu ya. Kalau dari 1%, di kurikulum life skill 1%, cara lo sukses dalam kehidupan adalah dengan melewati 4 level. Dan ini menurut kita sama buat semua orang. Pertama adalah survive. Survive itu biasanya berhubungan sama ya gimana lo bisa makan dan lain sebagainya gitu ya, gimana lo bisa menjalani kehidupan ya basic lah gitu. Terus yang kedua, gimana caranya lo bisa punya proteksi, makanya namanya safety net dan risk management. Level 1 sama 2 ini tuh penting banget buat semua orang, dan menurut gua, menurut 1%, semua orang harus lulus level 1 dan level 2. Nah, ada juga level 3 dan level 4. Level 3 itu adalah happy, healthy, dan produktif. Nah, di level 3 baru lo bisa milih lo kira-kira mau fokus di mana. Nah, di sini nih yang menurut gua nanti bakal ngebedain lo semua gitu ya. Dan yang keempat adalah freedom and legacy. Definisi sukses menurut 1% sih ya simple ya, lo punya duit banyak, lo bisa ngelatih anak-anak lo atau ngasih pelajaran ke anak-anak lo atau ke siapapun itu, ke orang lain, dan lo bisa ngasih legacy di dunia ini yang bermanfaat dalam konteks apapun, dan lo bisa punya freedom, artinya mungkin passive income dan lain sebagainya gitu ya. Itu level 4 udah paling canggih lah. Gak semua orang bisa nyampe level 4, bahkan udah nyampe level 3 aja menurut gua udah syukur dengan kondisi kita di Indonesia yang kebanyakan level 1 aja bahkan belum lulus gitu menurut gua. Jadi yang penting tuh level 1 dan 2. Nah, makanya gua bakal coba untuk di sini menganalisis dari level 1 dan 2 dulu. Nah, di sini mungkin bisa jadi acuan lo untuk memilih kegiatan yang tepat gitu ya, apapun itu. Level 1 ini menurut gua ini penting banget buat lo jadiin pertimbangan ketika lo milih kegiatan, karena ini akan jadi fondasi dari semua kegiatan. Ingat, kalau misalnya lo belum lulus di level 1, lo bakal susah untuk naik ke level 2 atau 3. Pertama, cash flow. Kalau misalnya lo adalah keluarga yang masuk ke menengah ke bawah, bahkan cenderung bisa dibilang sebagai keluarga yang kurang mampu, bokeh, nggak ada duit, lo harus mikirin ini dulu sih. Cash flow. Gua bisa dibilang termasuk sebagai mahasiswa yang nggak bokeh-bokeh amat. Pertama, gua bukan penerima bidik misi, gua juga nggak butuh beasiswa untuk survive di kampus, dan gua nggak kaya-kaya amat. Tapi gua merasa kalaupun nggak dikasih beasiswa, gua masih bisa survive gitu. Jadi kalau cash flow lu ngerasa masih lebih rendah daripada pengeluaran lu, saran gua, lu nggak usah peduli sama berbagai macam kegiatan. Fokus sama duit. Karena apa? Karena di sini lu belum punya basic cash flow yang oke. Of course, ini nggak applicable buat semua ya. Kalau lu adalah anak konglomerat, ya lu bisa fokus ke banyak hal dong, tergantung passion lu, dan itu udah nyampe level 3. Tapi kalau lu adalah orang yang bokeh, nggak ada duit, fokus ke gimana cara ngasihin cash flow gitu ya. Jangan sampai lu maksain cash flow lu jadi minus gitu ya, ikut kegiatan keren-kerenan dan lain sebagainya ya, kecuali kalau misalnya lu dapet cash flow cukup dari ortu, ya udah berarti aspek ini nggak usah dipikirin banget. Kalau emang lu butuh duit, ada beberapa alternatif. Pertama, beasiswa, jangan lupa disiapin dan di-apply. Kedua, intern atau part-time work yang memang ada duitnya, jangan yang unpaid. Yang ketiga, danusan atau bisnis pribadi. Bisnis juga ada teman gue yang di HP, ada juga yang apa gitu ya. Dan cara lain yang sekiranya bisa ngasihin duit. Kalau misalnya lu nggak, jadi jangan maksa gitu ya. Ini untuk yang cash flow. Tapi kalau lu ngerasa, oh gue bisa nih ikut organisasi, ngeluarin duit dan jajan dari orang tua atau dari beasiswa udah cukup, ya udah bisa fokus ke hal yang lain. Aspek kedua yang perlu dipikirin oleh mahasiswa adalah basic relationship. Kok basic relationship, Van? Jujur, salah satu riset yang pernah gue lakuin di BEM dulu ya, di Fakultas Psikologi. Dulu gue ngeriset apa sih yang bikin mahasiswa tuh stres. Ternyata salah satu dari 10 aspek tertinggi itu ada aspek support system di dalamnya. Entah itu support system dengan keluarga atau teman. Jadi keluarga, pasangan, atau teman. Nah, kenapa gue merekomendasikan Ormawa kalau misalnya lu ngerasa nggak punya temen, misalnya lu perantau? Karena pertemanannya lebih gampang didapat. Lu bakal tadi ya, orangnya seumuran, terus juga satu lokasi, sama-sama di kampus, lebih sering ketemu, lu bisa lebih sering nongkrong. Beda dengan intern atau part-time gitu. Dulu juga gue pernah ikut part-time. Ketika part-time, gue nggak ketemu orang yang sepantaran gitu. Jadi cenderung lebih susah nyambung, lebih susah untuk nyari temen kalau memang lu backgroundnya nggak sama
lama gitu ya. Terus susah nyambung juga, dan biasanya hubungannya kalau dalam intern atau part time tentu beda-beda, tapi hubungannya cuma sebatas rekan kerja. Ketiga, life dan work infrastructure plus intelligence, skill, dan effective thinking. Ini gue gabungin dua aspeknya karena memang ini aspek yang kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget ke pilihan lu. Tapi intinya gini, kalau ngomongin infrastruktur dan skill, kira-kira ini mencukupi nggak untuk ikut kegiatan yang lu pilih? Ibaratnya gini, lu mau apply intern. Internnya itu adalah intern digital marketing atau part-time digital marketing atau content writing. Jujur, menurut gue setuju dengan banyaknya komentar yang ada di Instagram 1% yang menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah langkah awal sebelum lo intern atau sebelum lo part-time. Kenapa? Karena lo akan punya sedikit pengalaman gitu. Karena organisasi mahasiswa atau kepanitiaan adalah kegiatan sukarela atau volunteer, yang mana resikonya nggak terlalu tinggi untuk lo fuck up ketika salah. Bukan organisasi for profit yang bakal ada konsekuensi serius, yang ada customernya yang udah bayar dan lain sebagainya. Dan lo juga mungkin nggak akan digaji kan dari Ormawa. Jadi ya pressure-nya juga nggak setinggi lo intern atau part-time. Meskipun ini beda-beda ya. Nah, buat lo yang merasa belum punya infrastruktur kerja dan atau skill dan pemikiran yang oke, bisa coba latihan dulu di kepanitiaan atau organisasi kampus. Karena sebelum gue part-time dulu, mungkin gue juga nggak bakal keterima part-time sih kalau gue nggak pernah nulis di kampus gitu ya. Itu gue latihan nulis dulu, ikut lomba esai dulu, dan lain sebagainya. Dan akhirnya ya bisa mempermudah gue juga untuk diterima intern dan part-time. Kedua hal ini jadi modal yang bagus banget, jadi infrastruktur yang bagus banget, dan skill yang bagus banget buat masuk ke dunia kerja yang jauh lebih serius dan lebih transaksional. Jadi kalau dalam aspek ini, organisasi mahasiswa ternyata lebih superior karena bisa mempersiapkan lu untuk hal yang lebih serius. Gue juga sempat ngelihat beberapa temen gue yang bikin majalah ketika di kampus, dan ketika setelah di kampus dia bikin agensi, ada yang bikin agensi gitu ya, ada juga yang bikin bisnis sendiri, dan itu ngebantu pengalaman dari organisasinya. Jadi organisasi mahasiswa apakah nggak guna? Nggak juga menurut gue ya gitu. Tergantung kegiatan lu dan apakah kepake atau enggak. Aspek keempat ya, etiquette, manner, citizenship, dan fashion. Nah ini di 1% kita punya webinar yang ngebahas tentang etika, etiket, sosial, dan profesional. Nah ini tergantung nih pilihan lu ya. Untuk di kampus, lu lemahnya di mana untuk etika dan etiket dan manner ini? Apakah lu lemah di sosial atau profesional? Dan bukan hanya lu lemahnya di mana, lu juga mau ngembangin diri di mana dulu gitu. Kalau misalnya lu mau ngembangin diri di ranah profesional, lu bisa consider untuk langsung intern aja gitu ya, atau ke organisasi mahasiswa internal atau eksternal. Kok organisasi juga masuk Van gitu untuk profesional? Ya iyalah masuk, karena untuk masuk organisasi juga lu kan perlu interview juga, lu perlu juga nyampein ide dengan sopan dan lain sebagainya. Jadi organisasi mahasiswa dan intern itu bisa ngelatih lu untuk ya etika dan manner profesional ya. Jadi treat organisasi itu seperti ketika lu masuk kerja gitu. Jadi lu bisa dapat manfaat yang sama gitu ya. Jadi jangan menganggap organisasi mungkin untuk mengembangkan etiket, manner itu adalah hal yang inferior, enggak juga. Bahkan ketika gua jadi ketua BEM, gua lebih rapi loh ketika di kampus daripada ketika gua di startup yang sekarang gua kadang mandi juga 2 hari sekali gitu ya karena WFH dan pakai kaos. Ketika gue jadi ketua BEM dulu, gue setiap hari gue pakai kemeja, pantofel, dan lain sebagainya gitu. Jadi dulu gue juga nge-treat organisasi seperti gue kerja profesional. Jadi gini kuncinya ya, semakin banyak referensi kegiatan yang lu ikutin, semakin banyak juga nanti referensi etiket dan manner dalam interaksi sosial dan profesional. Jadi saran gue memang ya ikut sebanyak-banyaknya sih, karena nanti chance lu untuk bisa beradaptasi juga akan semakin besar dan semakin cepat dibandingkan orang yang gak punya banyak pengalaman. Jadi di sini yang lebih superior yang mana semuanya ternyata oke gitu ya untuk melatih etiket dan manner gitu. Tapi bukan berarti lu harus ikut semua, sesuaiin aja sama batasan diri lu dan kira-kira mana yang mau lu improve. Kalau lu ngerasa oh temen gue dikit dan lain sebagainya, ya ikut organisasi yang lebih santuy, banyak nongkrongnya gitu. Kalau misalnya lu ngerasa oh gue kebanyakan nongkrong di kantin dan lain sebagainya, ya silakan ikut hal yang bisa ngelatih etika dan manner profesional gitu. Mungkin banyak dari lu kan yang belum tahu kayak gimana sih etikanya kalau salaman, lu harus ngapain sih kalau salam, pakai baju apa kalau intern, ya kan? Banyak dari lu yang mungkin belum ngerti. Pokoknya banyak manner-manner basic yang menurut gua mahasiswa atau bahkan fresh grad tuh belum ngerti. Jadi ya silakan disesuaiin aja. Nah, kalau misalnya level 1 ini udah clear semua, tinggal lo tentuin tujuan lo ke depannya mau ngapain. Nah, kita loncat ke level 3 nih. Di sini di life planning. Ketika lo mahasiswa, bebas sebenarnya lo mau fokus kemana gitu ya. Pertama, misal nih ya, di level 3 1% tuh kan ada life planning. Anggap aja lo belum punya life plan yang komprehensif nih buat masa depan. Ya berarti fokusnya, kalau lo fokusnya
fokusnya ke life planning dan lu belum punya life planning, ya explore aja kegiatan sebanyak-banyaknya gitu. Itu juga yang gue lakuin dulu sampai akhirnya gue fokus ke satu organisasi ya, BEM. Terus yang kedua, misalnya lu fokusnya ke healthy lifestyle dan anti-aging ketika lu nentuin life planning. Nah, kalau lu fokus ke aspek ini, mungkin lu bisa fokus ke kegiatan yang bikin lo sehat. Bisa juga lu coba-coba skincare gitu ya ketika mahasiswa, self-care yang bisa bikin tubuh, badan, ya mental dan lain sebagainya oke. Terus yang ketiga, misal gue pengen fokus ke mental health, ya udah banyak kok komunitas mental health di kampus dan lu juga bisa coba ikut konseling misalnya ketika di kampus, atau mungkin ya ikut mentoring 1% itu juga bisa gitu kan untuk dicoba-coba. Terus ada juga meaningful relationship. Nah, kalau lu ngerasa oh gue pengen lebih fokus ke pertemanan, Van, pengen punya pasangan, pengen punya apa, ya itu lebih baik dilakuin ketika mahasiswa, jujur ya. Karena kalau lo udah lulus juga makin susah nyari jodoh, nyari temen. Jadi nggak salah lo untuk jadi kupu-kupu ya. Bisa jadi malah orang yang fokus ke orang-orang terdekat, malah pertemanannya lebih berkualitas meskipun kupu-kupu misalnya. Nah ini jadi tergantung fokus lo mau kemana. Ada juga fokus ke hobi ya, hobi, passion, entertainment. Gak ada salahnya juga kok ketika ngampus misalnya lo main game banyak gitu ya, main Dota, main Mobile Legend. Karena ini hobi yang bisa dijadiin aspek profesional juga. Atau kalaupun for fun ya nggak apa-apa juga. Hobi main futsal, hobi main basket. Namanya juga masih muda ya nggak sih? Hobi di sini juga bukan cuma olahraga atau apapun. Bisa juga hobi diskusi. Lo bisa masuk ke komunitas filsafat. Hobi demonstrasi juga lo bisa masuk kastrat. Gua dulu mantan anak kastrat, sering demo gitu ya. Ketika jadi mahasiswa sampai akhirnya jadi ketua BEM juga gitu kan. Jadi hobi itu bisa di banyak hal dan ketika lo masih muda, lo punya resource, lo nggak kurang duit, ya why not untuk explore hobi itu. Nah yang keenam juga ada heart and leisure knowledge. Nah ini juga buat lo yang suka belajar, buat lo yang suka baca buku, ya lo bisa ikut komunitas buku, lo bisa nongkrong terus di perpustakaan kampus, lo bisa ikut komunitas filsafat, lo bisa ikut diskusi publik yang ada di mana-mana pas zaman kampus ya. Jadi ketika lo jadi mahasiswa, banyak banget cuy pilihan yang bisa lo pilih. Gak cuma terbatas pada organisasi mahasiswa atau magang, bahkan lo jadi kupu-kupu aja, lo misalnya fokus bikin musik atau apapun, itu juga bisa ada justifikasinya gitu ya. Ya silakan dipilih. Lo nggak bisa fokus semuanya kalau dari pengalaman gue ya. Biasanya sih lo bisa milih 3-4 aspek maksimal. Jadi gitu. Gimana nih menurut lo? Kalau misalnya lo punya pendapat atau cerita lain, Sabi cerita di kolom komentar. Gue bakal lanjut next section soal pertanyaan yang paling penting gitu ya. Jadi gue harus aktif di mana? Nah kalau misalnya lu nanya ke gua gitu ya, kegiatan mahasiswa mana yang harus lo ikutin? Lagi-lagi kesimpulannya adalah tergantung. Pokoknya semuanya itu bagus tergantung konteks dan keadaan lu gitu ya. Jadi silakan dianalisis aja keadaan lu kayak gimana. Dari level 1, level 2, level 3, level 4. Ini juga kita udah bikin loh kurikulum 1% ini, ada blognya, lo bisa cari di internet. Ada juga psikotesnya bahkan yang bisa ngelihat lu tuh masih lemah di level berapa gitu ya. Jadi terserah lu pada akhirnya. Tapi kalau gue boleh beropini, gue juga kan sebetulnya adalah lulusan psikologi dan sempat juga ada di dunia HR. Bahkan gue juga ada sertifikasi CHRP gitu ya, Certified HR Professional. Nah kalau gue boleh saran, kayaknya dari segala komen yang gue dapat dari pengalaman gue di dunia HR, dari pengalaman gue berinteraksi dengan para Gen Z gitu ya, kalau gue boleh saran, mendingan abisin 6 bulan sampai setahun pertama di kampus itu untuk organisasi mahasiswa dulu. Kalau nyaman ya silakan lanjutin di organisasi mahasiswa sampai bahkan 2 atau 3 tahun. Buat belajar dan mengasah soft skill di dunia yang memang ibaratnya nggak sekeras dunia kerja lah gitu. Baru di tahun pertama, kedua, ketiga gitu ya, itu lo bisa apply magang gitu dengan bekal pengalaman dari ilmu kepanitiaan, ormawa dan lain sebagainya. Bisa juga kok ormawa sambil magang juga, itu juga bisa. Karena organisasi mahasiswa punya resiko lebih rendah dibandingkan internship yang lebih profesional. Dan internship itu harusnya ya bisa ngasih kesan yang lebih oke ke employer kita. Jadi nanti ketika kita internnya bagus, itu kan jadi lebih untung juga buat kita. Mungkin ada yang bilang, kok intern harus udah jago sih Van? Ya enggak juga, bisa juga lu intern dengan kondisi nol besar. Tapi bayangin kalau lu intern dan lu udah pengalaman organisasi, lu udah jago, nanti bakal punya probabilitas yang lebih tinggi dong untuk direkrut di perusahaan tersebut. Dan jujur, intern-intern yang ada di 1% itu yang kebanyakan dipromosi, ya jujur yang memang kalau gue lihat dari CV itu pernah ikut organisasi juga dan berbagai macam volunteering. Saran gue pada akhirnya memang semuanya ambil
gitu ya. Tapi 6 bulan pertama sampai setahun mungkin gue lebih merekomendasikan organisasi mahasiswa. Biar dapet temen, biar lebih balance juga. Baru setelah 6 bulan, setelah setahun lu ikut intern. Sambil organisasi juga sabi, ya kayak yang gue lakuin. Sambil lomba-lomba juga sabi, sambil ngapa-ngapain juga sabi. Tapi sayang banget menurut gue kalau mahasiswa nggak ikut organisasi kemahasiswaan atau nggak magang juga. Nggak magang juga menurut gue salah juga sih gitu. Karena organisasi mahasiswa sekarang udah banyak lah cara buat magangnya. So intinya semua sama-sama penting, sama-sama baik, tapi tergantung konteks. Cuman lu udah tahu tadi di akhir adalah opini gue gitu ya. Ikut Ormawa dulu baru intern dan bisa ikut segala macam hal yang sesuai dengan konteks lu. Oke, at the end of the day, ya menurut gua ya udah sih. Berarti dari perdebatan ini kita nggak usah pusingin mana yang better. Instead, justru yang harus kita pusingin adalah gua lebih cocok kemana. Resource gua udah ada seberapa. Mana kegiatan yang kira-kira sesuai dengan tujuan gua. Jadi nggak usah saling menghakimi tentang pilihan orang lain atau bahkan pilihan diri sendiri. Kalaupun sekiranya lo ngerasa salah memilih, ya udah tinggal evaluasi aja dan ubah kegiatan lo. Kalau misalnya lu masih bingung sama minat karir lu, apa bidang yang cocok sama diri lu, saran gua, salah satu cara yang bisa lo lakuin adalah lo ikut psikotes gitu ya. Dan lo curhat ke mentor 1%. Di 1% sendiri udah ada psikotes yang bisa lo akses. Gratis ada juga. Tapi menurut gua sekalian aja tes minat bakat yang berbayar. Sekalian lo tanya juga sama abang-abang dan kakak-kakak dan teteh-teteh gitu ya. Di 1% yang memang jurusan psikologi. Supaya mereka bisa nganalisis kira-kira lo tuh baiknya kemana sih. Dan udah ada puluhan ribu orang ya yang mendaftar ke sini. Dan udah mendiskusikan hasil tesnya juga tentang minat bakat, tentang tujuan hidup bareng mentornya, bareng mentor 1%. Kalau misalnya lo tertarik, ya lo bisa coba daftar di website kita ya, di 1%.net atau klik link di bio. Sebagai apresiasi, karena lo udah nonton video ini sampai habis, gue mau ngasih lo juga hadiah resource buat lo pakai, yaitu worksheet gratis yang bisa ngebantu lo buat berkembang setiap harinya. Nah, linknya udah gue taruh description box, jangan lupa dicek. So, kalau menurut gue, silakan ikuti kegiatan yang cocok. Kalau bingung ya explore. Kalau masih bingung, ya silakan ngobrol sama mentor 1%. Oke? Akhir kata, well, gue Evan 1%. Thanks.